Bismillahirrahmanirrahim. Biniyatin qabli du'aina wa du'aikum wa hajatina wa hajatikum wa hajati ahlina wa ahlikum wa hajati talamidina wa jam'iyatina hajah fid dunya bil maisarah hajah akhirah bil maghfirah jihadana tablighuna arzaqana kashfa'ana ta'limana tarbiyatana bijahin nabiyina Ibrahim wa Ismail wa khususana bijahin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa syukran ala Allah alladzi qata'na nikmatan fursatan bihadhil lailah al-munasyabah. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan untuk bermuajahah kembali dalam kegiatan taklim kita, gitu nggih. Dalam kegiatan taklim pada malam hari ini, insya Allah semuanya dalam keadaan sehat dan saya harap tetap menjaga kesehatan dan protokol apa yang menjadi kewajiban kita. Karena kita menjaga diri kita, berarti kita sebenarnya menjaga siapapun yang ada di sekitar kita. Nah, ini memang hari Rabu gitu ya. Hari Rabu diminta untuk menggunakan mau Zoom atau Google Meet gitu. Akan tetapi tidak boleh lama-lama. Kemarin disampaikan jangan terlalu lama, dikarenakan kita juga tahu bahwa mahasiswa baru ini kayaknya kegiatan kuliah itu semuanya by daring semuanya. PKPBA sudah daring, kuliah juga sudah daring, ma'hadnya juga daring, semua daring gitu ya. Nah, karena daring jadi dibagi-bagi ya. Harapannya nanti semuanya terbagi dengan baik dan teman-teman semuanya mendapatkan ya ilmunya dapat, kuotanya nggak habis banyak-banyak. Artinya berarti kalau kuotanya nggak banyak-banyak, ya nggak usah terlalu lama-lama kita ngedur ya. Karena Zoom ini juga lumayan ya. Kita menggunakannya nanti kuotanya juga banyak. Tapi kita secara muajahnya, secara sederhana, panjang lebarnya teman-teman boleh untuk chat ke saya, tanya ke saya, baik secara WhatsApp ya, tapi sampaikan namanya siapa, biar jelas. Karena saya jujur belum mengenal antum semuanya one by one ya. Satu persatu saya juga belum mengenal secara detail. Kecuali kalau offline ya, offline saya kenal, saya tahu. Oh ini Mas Najib wajahnya gini, ini Mas Aditya seperti ini, kelihatan gitu ya. Tapi kalau online kayak gini tuh kadang Mas Aditya kayaknya hari ini seperti ini gitu ya. Tapi mungkin besoknya wajahnya sudah berubah lagi karena secara virtual gitu ya, karena sudah pakai kopiah yang lain atau yang seperti itu. Nah, oke. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi kita terkait dengan hadis Arba'in Nawawi ya. Teman-teman saya kira sudah tahu ya tentang Arba'in Nawawi, mungkin sudah pernah mengenal gitu ya. Nah, ini saya bentar, saya bisa, sebentar, saya tak share screen dulu. Ini, apakah sudah kelihatan PPT saya? Sampun nggih. Nah, oke. Mungkin yang belum tolong di-mute itu. Nah, oke. Nah, saya sampun nggih. Ini PPT-nya sedikit, hanya 4 slide aja. Wong memang pada pertemuan ini kita hanya membahas satu hadis ya. Nah, taklim kita, taklim al-afkar, mabnanya tetap Ibnu Sina, kelas asasi D gitu ya. Semoga antum semuanya tetap betah dengan saya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Nah, hadis yang pertama gitu ya, al-hadisul awal gitu ya. Ini saya crop aja dari PDF yang ada. Saya kalau nulis sendiri juga kelamaan gitu ya. Saya tinggal crop aja. An Amiril Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu qala.
Nah, hadisnya, kalau ada kata-kata Amirul Mukminin, gitu ya, berarti kita tahu bahwa kalau Amirul Mukminin itu adalah Umar ibnul Khattab, ya. Jadi kalau teman-teman kalau teman-teman itu tahu ya, ada istilah Amir Mukminin gitu ya, maka yang paling terkenal itu adalah Umar ibnu Khattab. Tapi setelah masa Umar ibn Khattab itu ada namanya Umar bin Abdul Aziz, ya. Nah, terkenal ya. Khulafaur Rasyidin itu yang ada beberapa ulama berpendapat tidak hanya 4. Tidak ada Umar, nggak hanya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, tapi ditambah Umar bin Abdul Aziz. Karena apa? Luar biasanya Umar bin Abdul Aziz. Nah, Umar ini apa yang disampaikan gitu ya? Sami'tu Rasulullah sallallahu taala alaihi wa ala alihi wasallam yaqul, ya. Ternyata Umar bin Khattab ini pernah mendengar ya apa yang pernah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang disabdakan Rasulullah? Kalau Rasulullah bersabda, ya. Kalau Allah berfirman, ya. Kalau Umar berkata, kalau kita menyampaikan berkata, jangan sampai ya kita kok berani-beraninya gitu ya. Misalkan Aditya Ramadan berfirman. Nah, kata-kata ini harus diperhatikan ya, karena kita harus berhati-hati dalam menggunakan zau lughawinya harus terpakai dengan baik. Istihdam lughawi juga harus terpakai dengan baik ya. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah, hadisnya, sabdanya, innamal a'malu binniyat. Wah, ini sangat populer sekali ya. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya ya, segala amal atau perbuatan kita itu tergantung dari niatnya. Kalau niatnya kita bagus, ya insya Allah bagus. Tapi kalau niatnya jelek, ya balasannya ternyata juga jelek. Nah, ternyata innamal a'malu binniyat itu hadisnya nggak hanya innamal a'malu binniyat saja. Dilanjutkan, wa innama likulli imri'in ma nawa. Wa innama, dan sesungguhnya, likulli imri'in, untuk setiap manusia, setiap seseorang, imri ya, ma nawa, apa yang diniatkan. Artinya apa? Orang itu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang sudah diniatkan. Kalau niatnya kita taklim itu untuk mendapatkan hal yang diridhai oleh Allah, maka niatnya kita mendapat ridhonya Allah gitu ya, maka kita akan mendapatkan ridhonya Allah. Tapi kalau tujuannya yang lain, nah ternyata masih panjang lanjutannya. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Faman, dan barang siapa kanat ada pada seseorang tadi hijratuhu ya, perpindahannya orang tadi ilallah, yaitu tujuannya mendekatkan diri kepada Allah, wa rasulih, dan utusannya Allah, tanda kutip wa rasulih ini adalah Muhammad Rasulullah gitu ya. Fahijratuhu, maka proses perpindahannya orang tadi pasti akan tertuju ilallahi wa rasulih. Pasti akan tertuju kepada Allah dan Rasulnya. Waman kanat hijratuhu, waman, dan barang siapa, kanat ada pada seseorang tadi hijratuhu, pindahnya ya, atau berhijrahnya, lidunya gitu ya, maka ya akan mendapatkan dunia, yusibuha, maka akan mendapatkan hanya kembali ke dunia tadi. Kalau tujuannya kita berhijrah itu untuk mencari dunia, ya akan kita dapatkan adalah dunia. Atau mungkin nggak dunia, tapi apa? Awin imro'atin, atau malah tujuan kita ingin mendapatkan seorang perempuan. Mungkin, wah tujuan saya ini kuliah ke Malang, biar nanti saya ketemu calon istri yang cuantik. Nah tujuannya itu. Ya insya Allah dapat istri yang cuantik. Tapi apa tujuan kita yang ilmunya malah tidak dapat. Nah, ini harus berhati-hati. Ya. Awim imro'atin, atau seorang perempuan, karena tujuannya untuk perempuan yang kihuha, yang ingin dinikahinya,
Ya, fahijratuhu, maka hijrahnya orang tadi ilama hajaro ilai, maka dia akan mendapatkan pas proses hijrahnya itu sesuai dengan yang diinginkan. Apakah ingin mendapatkan dunia ataukah ingin mendapatkan seorang perempuan tadi. Nah, ternyata yang sering kita dengar innamal a'malu binniyat ternyata nggak putus sampai di situ ya. Nah, ini biasanya yang sering digunakan dalam kegiatan ceramah-ceramah seringnya itu menggal ya, menggal hadisnya hanya separuh atau bahkan hanya secuil saja. Atau bahkan yang terpakai hanya innamal a'malu binniyat. Tapi belakangnya wa innamal likulli imri'in ma nawa dibuang. Bahkan sampai ini nggak terbaca. Faman kanat hijratuhu ila wa rasulih fa hijratuhu ila wa rasulih. Ini nggak sampai kebaca, apalagi wa man kanat hijratuhu lidunya shibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilai. Ini terbuang semuanya. Kenapa? Yang sering diingat innamal a'malu binniyat. Nah, ini harus berhati-hati. Ya, ketika kita memaknai suatu hadis, jangan sampai ketika kita membaca hadis itu hanya sepotong-potong. Memang ya innamal a'malu binniyat. Perkara yang kita lakukan itu berdasarkan dari niat kita. Gitu ya. Nah, tapi niat yang seperti apa gitu. Nah, ini penjelasannya selanjutkan ya. Nah, di bawahnya ini sebenarnya ya, di bawahnya ada rawahu Imamul Muhaddisin Abu Abdullah Muhammad ibnu Ismail ibnu Ibrahim ibnu Mukhairib ya, Muhirah nih, Bardisbah Al-Bukhari wa Abul Husain Al-Muslim ibnu Hajjaj wa akhirih. Ini adalah orang yang merawikan. Ya, artinya apa? Beliau yang pernah menyampaikan terkait dengan hadis ini secara baik. Awalnya memang hadis ini ternyata hanya terkenal awalnya sebagai hadis ahad. Kalau kita berbicara tentang hadis ahad itu yang menyampaikan hanya satu orang ya. Akan tapi gitu ya, pas ketika ditelaah lagi, diteliti kembali gitu ya, ternyata hadis ini disampaikan lebih dari 200 perawi. Nah, padahal kalau suatu hadis itu disampaikan lebih dari 40 perawi, perawi itu adalah orang yang menyampaikan hadis, dia lebih dari 40 itu sudah masuk ke dalam hadis mutawatir. Kalau mutawatir itu nggak usah berbicara sahih, dhaif, nggak usah ya. Kalau mutawatir pasti sahih ya. Nah, berarti nanti kalau teman-teman belajar tentang ulumul hadis pasti akan berbicara. Kalau berdasarkan perawinya itu nanti akan ada yang hadis ahad, hadis mutawatir, gitu ya, dan yang lainnya. Kalau kita berbicara nanti sifat hadisnya, ada yang sahih, kemudian ada yang dhaif, ada yang hasan gitu ya. Hasan pun juga ada hasan lihoirihi, hasan lidzatihi. Nah, ada hasan yang diperbaiki lagi dengan hasan yang lain, naik tahtanya bisa menjadi sahih. Ya, yang berpendapat tentang masalah sahih atau yang lain ya, itu adalah para ulama. Karena waktu zaman ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu nggak ada pembagian. Oh ini hadis sahih, oh ini hadis dhaif, nggak ada. Karena apa? Ya jelas apa yang disampaikan Rasulullah itu semuanya hadis, baik qolian, fi'lian, takririan maupun himmatan, gitu. Tapi setelah zaman sahabat, tabi'ut tabi'in gitu ya, tabi'ut tabi'in gitu ya, tabi'ut tabi'in kecil, tabi'ut tabi'un besar dan yang lainnya sampai ke alim ulama ya, ada proses pembagian hadis-hadis ya. Ada yang hadis sahih, hadis ahad dan yang lain. Karena apa? Untuk berhati-hati. Takutnya ternyata banyak hadis palsu ya. Nah, salah satu orang yang terkenal dengan selalu membeberkan hadis palsu itu adalah Musailamah al-Kadzab. Musailamah al-Kadzab ini adalah Musailamah itu namanya sampai mendapat julukan al-Kadzab, orang yang sering berdusta. Naudzubillah. Maka jangan sampai kita menyampaikan sesuatu yang tidak benar. Maka kalau ingin menyampaikan sesuatu, tabayun dulu. Artinya tabayun, kita berusaha mencari kebenarannya dulu seperti apa, baru akan disampaikan. Jangan dikit-dikit menyampaikan, wah ini benar, ini salah, dan yang lainnya. Kayak gitu. Nah, ini saya lanjutkan. Nah, makna yang ada di dalam hadis 1 tadi,
pemahaman pertama bahwa kita harus tahu segala amal tergantung dengan niatnya ini, pastinya amal di sini harus sesuai dengan syariat Islam. Ya, bukan terus tergantung niatnya. Wah, niat saya pokoknya hari ini saya mau mencuri nih. Lah, ya nggak masuk ke hadis ini gitu ya. Karena apa? Niatnya di luar dari syariat Islam. Maka harus berhati-hati dalam cara memberikan suatu makna dari hadis itu. Artinya apa? Segala sesuatu perbuatan itu, amal tergantung dari niatnya. Niatnya ini harus sesuai dengan syariat Islam. Jangan sampai keluar dari syariat syariat Islam. Kalau kita berbicara syariat Islam, berarti berbicaranya adalah tentang tuntunan dan ajaran dari Rasulullah SAW yang turun kepada para sahabat, turun kepada para tabi'in, sampai ke para alim ulama. Itu yang pertama. Kemudian makna yang kedua yang terkandung di dalamnya itu gini, bahwa pemahaman kedua kita harus tahu ya, bahwa setiap orang itu akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang diniatkan. Kalau niatnya kita sungguh-sungguh ya, manjadda wajadda, ya teman-teman akan mendapatkan yang lebih gitu ya. Tapi kalau mendapatkannya hanya wes pokok saya syukur ikut gitu ya. Oh, pokoknya wes saya ikut aja wes menggugurkan kewajiban saya kayak gitu ya. Misal kayak gini. Ya, contoh kayak malam kayak gini. Oh, saya taklim pokoknya biar saya menggugurkan kewajiban saya sebagai mahasantri baru gitu tok. Ya, dapat menggugurkan itu, absennya full kan gitu. Tapi kalau tujuannya kita ya niatnya adalah mencari ilmu, kemudian kita lillahi ta'ala, mengharap ridhonya Allah, nggak hanya absennya yang full, ya, tapi ilmu yang kita dapatkan, ridhonya Allah juga kita dapatkan. Ya. Kemudian yang ketiga, tentang balasan yang diperoleh seseorang, apakah berkaitan dengan dunia atau semata-mata karena Allah dan Rasul-Nya. Jadi perbuatan kita itu semata-mata ingin mengharapkan dunia atau hanya ingin mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala sama Rasul. Nah, jadi dari satu hadis ini ternyata bisa saya rangkum ya. Ini saya ngambilnya dari Arba'in Nawawiyah, dari sarahnya. Ada 3 pembagian ini ya secara umum. Yang pertama, niat kita itu sesuai amal kita tergantung dengan niat, tapi niatnya harus diperhatikan sesuai dengan syariat Islam. Kemudian yang kedua, ya semua yang kita dapatkan itu berdasarkan dari besar niatnya kita. Kalau kita mau sungguh-sungguh, ya kita akan mendapatkan yang besar juga, sesuai dengan apa yang kita lakukan. Maknanya ketiga, balasan yang kita dapatkan itu tujuannya apa? Apakah kita semata-mata kepada Allah dan Rasul-Nya, atau memang mengharapkan dunia? Nah, asbabul wurud ya, kenapa kok sampai hadis tadi ya, innamal a'malu binniyat ya, sampai ila akhirih ini turun gitu ya. Ternyata ini kejadiannya waktu para sahabat melakukan hijrah dari Makkah ke Madinah gitu ya. Ternyata ada satu sahabat itu tujuannya ikut hijrah itu bukan untuk menyebarkan agama Islam, artinya untuk membebaskan diri dari kafir Quraisy sehingga bisa li'itla'i kalimatillah di negeri baru yaitu Madinah, tapi ternyata tujuannya adalah waktu itu tahu bahwa di Madinah ada namanya Ummu Qais ya. Kalau Ummu Qais ini perempuan ya. Ummu Qais itu sangat cantik sekali dan itu terkenal di kota Makkah. Ternyata ada satu sahabat itu tujuannya gini, wah saya berangkat hijrah ini bersama para sahabat yang lain, tujuanku adalah ingin menikahi yang namanya Ummu Qais. Nah, tapi ya ketika sampai perjalanannya sampai ke Madinah, Rasulullah SAW maha tahu ya. Rasulullah itu tahu bahwa dari para sahabat-sahabat yang lain, ya ternyata ada satu sahabat tujuannya berhijrah itu bukan li'ila'i kalimatillah, tapi tujuannya apa? Untuk menemukan perempuan cantik yang bernama Ummu Qais. Ya. Tujuannya sudah untuk dunia ya. Dunianya apa? Wanita. Nah, sehingga ketika berhijrah tadi, ya sahabat ini dikenal
dengan namanya Muhajir Ummu Qais. Bukan namanya lagi yang terkenal, tapi yang terkenal dengan sebutan kesehariannya adalah Muhajir Ummu Qais. Nah, barulah muncul ya hadis innamal a'malu binniyat ila akhiri. Nah, mungkin kalau ada sahabat semuanya lurus-lurus aja gitu ya, semuanya patuh, niatnya lillahi ta'ala untuk membebaskan diri dari kafir Quraisy sehingga bisa menyebarkan agama Islam dengan baik gitu ya, mungkin hadis ini nggak turun. Mungkin, karena saya juga tidak tahu ya, wa'alam gitu. Akan tapi ternyata asbabul wurud menyebabkan turunnya hadis innamal a'malu binniyat itu ternyata ada terbesit pada satu sahabat tujuannya hijrah ingin menikahi Ummu Qais yang terkenal cantiknya di negeri Mekah. Nah, Rasulullah kenapa menyampaikan hadis ini untuk memperjelas ya bahwa ketika kita bertindak gitu ya, maka harus disesuaikan dengan niatnya. Dan balasannya untuk setiap orang itu berdasarkan dari niatnya masing-masing. Teman-teman mungkin melanjutkan ke perguruan tinggi ini harus mulai ditata. Ya. Bukan lagi kita tujuannya adalah, wah saya sudah menjadi seorang mahasiswa. Terlebih-lebih sudah menjadi seorang mahasantri yang ada di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Tapi tujuan utama teman-teman bergabung dengan UIN Maliki Malang, yaitu apa? Untuk mencari ilmu. Urusan ilmu yang kita dapatkan itu nanti banyak atau sedikit, itu semuanya kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak usah mikir-mikir yang lain, ya. Tapi kalau tujuannya, wah saya ke Malang, ya selain cari ilmu, saya itu pacar, wis. Mungkin ada pikiran kayak gitu ya. Ya dapat mungkin ya, dapat. Karena sesuai dengan niatnya kayak gitu. Tapi kita cek kembali, apakah niat kita sesuai dengan syariat Islam atau tidak? Ya. Nah, kalau sampai melenceng, maka innamal a'malu binniyatnya ya nggak bisa dipakai. Karena apa? Innamal a'malu binniyat di sini, niat dengan perbuatannya itu harus sesuai dengan syariat Islam. Nah, ini makna sangat sedikit dan sederhana, saya kira ya. Tapi kalau kita mampu meresapinya, gitu ya, sampai kita bisa menjalankannya dengan baik, maka kita akan luar biasa. Mungkin kalau teman-teman tahu namanya Khalifah Harun al-Rasyid ya, beliau memiliki seorang istri namanya Aisyah. Ya. Aisyah itu, oh kok Aisyah? Asiyah ya. Aisyah betul Aisyah. Ya namanya Aisyah. Kalau kita berbicara Khalifah Harun al-Rasyid kan pasti kaya raya, nggak mungkin nggak Khalifah ya. Dan pasti istrinya juga memiliki semua perniagaan yang luar biasa. Itu punya niatan gitu ya. Punya niatan saya akan melakukan ibadah haji itu setiap tahun. Ibadah haji gitu ya. Tapi beliau terbesit, tapi kalau sampai saya gitu ya, di dalam perjalanan menuju Makkah Al-Mukarramah itu menemukan penduduk di situ posisinya yang miskin atau ada proses pembuatan jalan atau ada pembangunan masjid atau yang lain, maka saya akan berhenti kemudian saya akan mensedekahkan apa yang saya bawa tadi. Ternyata istri Harun al-Rasyid ini setiap tahunnya berangkat untuk ibadah haji, tapi tidak pernah sampai ke Makkah Al-Mukarramah. Masya Allah. Sama Allah itu dicoba, ternyata dalam setiap perjalanannya itu harus ditemukan, oh pas perjalanan ada proses pembangunan jalan. Sedekah wes semuanya. Pulang udah, gak jadi haji. Tahun selanjutnya ada pembangunan masjid. Gitu ya. Disedekahkan lagi, gak dapat lagi. Pulang lagi. Itu sampai dalam cerita, ya kila-wakila ya. Kalau kita berbicara kisah, kita nggak bisa pasti bahwa alam ya. Itu hampir katanya sudah sampai sekitar 13 atau 14 kali akan melakukan ibadah haji. Tapi ternyata apa? Tidak sampai ke Mekah Al-Mukarramah sama sekali. Hingga akhirnya tahun selanjutnya
ternyata Allah sudah memanggil istri dari Harun al-Rasyid. Ternyata ketika hari ini wafat istrinya Harun al-Rasyid, malamnya Harun al-Rasyid bermimpi bahwa istrinya Sayyidah Asiyah yang luar biasa tadi berada di singgasana yang di sampingnya itu mendapatkan pangkat derajat orang yang hajrinya mabrur. Ya, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal selama prosesnya di awal itu tidak pernah menemukan hajinya sama sekali. Tapi Harun al-Rasyid bermimpi bahwa istrinya mendapatkan pangkat derajat itu. Kemudian ditanya, "Loh, hal apa yang menyebabkan kok sampai pangkat haji-haji orang yang mabrur engkau dapatkan, wahai istriku?" Dijawab sama istrinya, "Saya memang tidak pernah berhaji. Akan tetapi, saya punya niat, ingin berangkat, tapi setiap perjalanan, ketika saya menemukan orang yang harus saya bantu, saya bantu." Nah, niatnya sudah punya haji. Ya. Tapi ketika punya niat yang lain, semuanya baik, Masya Allah. Allah ternyata memberikan derajat yang luar biasa. Nah, jadi kita mulai mawas diri, mulai introspeksi diri, bahwa dalam proses keseharian kita harus berhati-hati setiap amal yang akan kita lakukan, itu pastikan bahwa semuanya semata-mata ingin mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita taklim seperti ini tujuannya mendapatkan ilmu, menghilangkan kebodohan, semata-mata ingin menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai niatnya kita, tadi mohon maaf saya menyampaikan ya di awal, untuk menggugurkan absensi. Jangan sampai di situ, karena takutnya nanti malah lahot, sia-sia apa yang sudah teman-teman lakukan dalam proses perjalanan sampai kegiatan pada malam hari ini. Nah, itulah terkait dengan hadis yang saya sampaikan ya. Saya ulangi sekali lagi. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Nah, ini hadis yang simpel, semoga kita bisa menerapkan pada diri kita dan kita termasuk orang-orang yang mampu memperbaiki niat dan semua niat yang baik kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini PPT yang terakhir saya, syukron, selesai. Tidak usah banyak-banyak, namanya saja juga satu hadis. Ya, kalau kita belajar tentang bermacam-macam hadis banyak. Yang penting apa? Kita mampu. Satu, tapi bisa kita terapkan secara pelan-pelan atas pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya ada yang mau bertanya, monggo silahkan. Kita untuk hari Rabu, oke? Hari Rabu kita tidak tidak banyak materi ya. Artinya saya sampaikan satu, kita sambil diskusi. Semoga apa yang kita dapatkan akan menjadi yang terbaik, kayak gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan, monggo. Kalau ada yang bertanya, silahkan. Kalau tidak, mungkin ya saya cukupkan sekian. Tidak ada, Ustaz. Tidak ada? Oke, oke. Kalau tidak ada, mungkin saya cukupkan sekian untuk pertemuan hari ini. Maaf, Ustaz. Oke. Maaf, Ustaz. Izin bertanya. Monggo, silakan. Boleh, silakan. Ya. Untuk sholat ya Ustaz. Kalau misalkan kita niatnya nggak kena sama hati, itu gimana ya Ustaz? Diperbolehkan atau kita harus apa ya? Hati kita itu luas gitu Ustaz. Gimana Ustaz? Baiknya. Gimana? Kalau kita niat di hati? Kalau kita melakukan sholat ya Ustaz. Oke, monggo. Nah,
bacaan niatnya itu harus kena-kena hati apa cuma niat di ucapan doang itu sah? Oh Gimana tuh? gitu. Kalau kita Ya, berbicara tentang masalah sholat ya, niatnya atau seperti apa ya. Nah, kita bukan golongan para nabi, bukan golongan para rasul, bukan golongan para wali, kemudian juga bukan para ulama yang alim alamah, bukan ya. Nah, ini saya mengambil contoh apa yang disampaikan oleh Syekh Yusuf Al-Qardawi gitu ya. Ketika kita mengamalkan sesuatu ya, kalau kita nunggu biar semuanya fasyih, kemudian kita meresapi di dalam hati kita, maka kita tidak akan menjalankannya. Kalau kita nunggu, jadinya apa? Wah, saya belum bisa sampai ke hati nih. Yaudah wes, besok aja. Saya tak belajar dulu. Belajar, 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 tapi malah ternyata tidak melakukan sama sekali. Nah, ternyata Syekh Yusuf Al-Qardawi beliau berpendapat, ketika kita proses belajar, meskipun itu belum maksimal, lakukanlah. Karena apa? Sembari kita belajar hari ini, besok kita mengulangi lagi, besok kita mengulangi lagi, insya Allah kita akan diberikan hidayah dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita kategori orang yang satu, mohon maaf, kita semuanya sering melakukan maksiat. Termasuk saya sendiri. Pasti kita juga tidak luput dari kesalahan. Nah, kalau kita hanya memikirkannya, wah takutnya saya nanti malah nggak, wah saya malah nggak ikhlas, gampangnya gitu ya. Wah saya nanti kalau sholat kayak gini, saya malah pikirannya nyabang-nyabang. Yuk kita malah jaga jadi sholat. Teman-teman punya apa sekiranya itu bagus, meskipun itu belum bisa masuk ke dalam hati, lakukan. Karena dengan seperti itu, insya Allah ya, kalau niatnya kita baik, artinya baik kita belajar, ya, membuat baiknya kembali, baik kembali, maka akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita nunggu dulu biar bagus, iya kalau besok kita masih dikasih umur sama Allah. Nah ternyata kalau kita, wah besok saya pasti bagus. Nah kok ternyata nggak sampai besok. Mungkin 5 menit lagi ternyata malaikat Israel, Assalamualaikum. Apa nggak kita tambah diambil? Oh nggak jadi menjalankan. Na'udzubillah kan gitu. Ya. Artinya ketika kita menjalankan ini dan itu bagus, meskipun itu belum maksimal. Syekh Yusuf Al-Qardawi, beliau menyampaikan, ini menukil ya dari Syekh Athaillah As-Sakandari, lakukan dulu. Karena dengan melakukan itu, kita belajar secara pelan-pelan. Sama, ketika kita mau sedekah ya, ketika kita mau bicara, sedekah itu yang baik seperti apa? Kalau yang bagus ya pasti yang banyak, yang ikhlas, yang diterima oleh Allah kan gitu. Tapi naluri manusia kalau sedekah yang banyak itu pasti mikir, waduh, aku sedekah kayak gini kok malah gak ikhlas. Takutnya aku malah riya, takabur, bilang ke orang-orang, wah sedekahku segini, banyak kayak gitu. Ya, terus bagaimana? Terus nggak usah mikir apa-apa, sampean bisa sedekah apa? Lakukan sedekah itu. Meskipun itu masih ada muncul, wah saya sedekah banyak, tapi saya ada riaknya sedikit. Nggak apa-apa, wis sementara sekarang. Kita sedekah sambil riak. Mungkin sekarang ada riaknya. Besok kita sedekah lagi. Mungkin masih ada riaknya sedikit. Besok kita sedekah lagi. Ternyata riaknya sudah dihilangi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita nggak pernah mencoba untuk melakukan itu, ya jangan berharap kita akan melakukan sesuatu yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampean belajar karena pengen pamer dulu, nggak apa-apa. Tapi sembari belajar ya, insya Allah kalau itu bagus nanti akan ditata sendiri oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan nunggu belajarnya besok aja wes, kalau saya sudah hati saya tenang. Wah ternyata besok tambah ruwet. Besok lagi tambah ruwet, nggak bisa lagi. Wah ya nggak jadi jalan. Wah niatnya besok saya tata. Ternyata besok nggak bisa niatnya karena menemukan wah permasalahan percintaan luar biasa ternyata malah menemukan hal yang lebih lagi. Nggak jadi menjalankan. Kita nunggu terus. Kita nunggu terus. Akhirnya apa? Hati kita, diri kita, lisan kita tidak pernah belajar. Nah, sebenarnya hadis innamal a'malu binniyat ila akhirih ini mencakup sepertiga ilmu karena apa? Lisan kita akan belajar, kemudian hati kita juga akan belajar, kemudian jiwa raga kita juga akan belajar. Jadi tiga ini
secara beriringan akan belajar. Tapi jangan meminta, pokoknya saya sekarang hati, pikiran, lisan, kemudian tubuh anggota badan saya pasti serentak bagus. Kalau nggak bagus, saya nggak menjalankan. Waduh, ya nggak akan pernah belajar. Nah, jadi pelan-pelan, Mas. Artinya pelan-pelan, nggak usah berpikir, wah saya itu nanti diterima atau tidak, wah salah atau tidak seperti apa. Pasti kita salah, Allah itu Ghafurur Rahim, Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Artinya apa? Kita mau belajar itu sudah sangat luar biasa. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya menukil dari apa yang disampaikan oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi dan Syekh Athaillah As-Sakandari. Ngoten, Mas. Nggih, afan. Oke, ada lagi mungkin? Izin mau tanya Ustaz. Monggo, silakan. Kenapa ya Ustaz kalau sholat itu kan biasanya kan imamnya lupa dengan rokaatnya Ustaz ya? Iya. Itu kenapa yang jemaahnya itu ngucap subhanallah Ustaz? Nah, itu adalah begini. Ketika waktu zaman Rasulullah SAW, nah ini nanti kayaknya Zoom saya akan terputus ya. Nanti kalau terputus gabung lagi dengan link yang sama ya. Nah gini, ketika zaman Rasulullah SAW gitu ya, itu ketika karena memang Rasulullah itu seorang yang maksum ya, terlindungi ya, maka sholatnya pun juga dijaga langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Kemudian setelah Rasulullah SAW wafat, kemudian dilanjutkan oleh para sahabat, kemudian para tabi'in dan yang lainnya gitu ya. Terus adalah muncul ya, bagaimana kondisinya? Padahal kita itu tidak sebersih atau semulia Rasulullah SAW. Pasti banyak salahnya. Kita pasti sering lupa, banyak salah dan yang lain. Gitu ya. Kemudian muncullah para ulama membuat suatu ijtihad. Ijtihad di sini apa? Membuat suatu kesepakatan. Artinya kesepakatan di sini bagaimana untuk mengimbangi. Artinya ketika seorang imam ini salah, seorang ahli fikih membuat suatu ijtihad, bagaimana biar posisinya ketika salah itu nanti ada yang membenarkan, tapi tetap sesuai dengan koridor ketika kita menjalankan ibadah sholat. Nggak boleh pas ketika salah, wih salah, bukan ngomongin, nggak bisa. Artinya apa? Kita berdasarkan dari apa yang sudah disampaikan oleh para ulama. Artinya kita mengikuti para ulama di sini, ya. Jangan kita beristihad sendiri. Boleh, ya. Teman-teman kalau mau beristihad boleh, ya. Tapi harus menguasai ilmu yang luar biasa dari ketika kita proses istihad. Nah, ketika ada ulama yang menyampaikan kalau ada yang salah kita membaca subhanallah karena kita tahu, ya. Imam itu sama-sama manusia yang pasti banyak salahnya, banyak luputnya. Terus bagaimana kita sebagai makmum gitu ya? Biar posisi antara imam dan sama makmum ini sinergis, ketika ada salah juga kita ingatkan. Tapi ingatkannya itu harus sesuai dengan syariat dan koridor Islam sesuai dengan yang diistilahkan oleh para ulama. Jangan kita membuat istihad sendiri. Nah, artinya apa? Di situ ada sinergitas ketika kita